A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan. Bisa lewat mobilnya, pada pengen salaman semua. Ya sampai ada hampir karena saya nggak ngeliat tiba nyelonong aja, waduh, hampir nabrak. Nah itu saking mungkin sudah terbiasa mereka ya diajarkan adab salaman, sehingga ketika gurunya datang seperti itu ya Masya Allah. Jadi kita ngelihatnya demen, dan saya berharap anak-anak itu sama orang tuanya juga sama, jangan cuma sama gurunya doang atau dengan orang tua siapapun. Nah, makanya kita ajarin ya. Kemudian prinsip yang kedua, bermain dan bercanda dengan anak. Jadi prinsipnya sebenarnya Rasulullah juga mengajarkan jangan terlalu menyuruh anaknya main dengan anak orang lain. Sesekali meskipun bapaknya, meskipun ibunya, sempatkan interaksi dengan bermain sama anaknya. Gitu. Bapaknya pun jangan sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Minimal Sabtu Minggu lah atau minggunya lah. Bermain itu bukan ayo nak ke mall jalan-jalan, bukan itu, bukan. Bermain itu bukan, mereka nggak butuh kok sebenarnya ya. Kalau yang saya praktekkan gitu, kalau memang mereka duduk bareng, yuk main apa? Kita punya game edukasi apa? Itu aja, nggak usah ke mall, seneng banget mereka. Ya, kalau anak saya karena perempuan kadang ya dipotong-potongan rambut lah, kadang dandan-dandanan lah, ya mukanya cemong-cemong lah kita. Ya itu wajar, atau main bedak-bedakan lah. Ya itu harus, meskipun mungkin paling 1 jam juga mereka udah bosan. Mungkin kalau orang tuanya, kalau saya kan demen sama anak ya, ketika memang kitanya senang bahkan sampai seharian, setengah hari aja main bersama anak gitu. Jadi nggak kudu ke mall Pak ya, nggak kudu dibelikan sesuatu, enggak. Ketika memang anak jiwanya sudah kita bisa renggut, kemudian diajak main bareng, insya Allah ya Allah akan mudahkan nih anak untuk dekat sama kita juga. Jangan sampai kita nggak tahu nih anak punya masalah kejiwaannya karena kita nggak pernah main bareng. Oh ternyata anak kita nggak bisa gunting ya. Oh ternyata anak kita dalam kata-kata tertentu belum lancar. Tahu-tahu ketika masuk sekolah bermasalah, atau ketika di sekolah nih tiba-tiba ngamukan. Oh di rumah enggak? Ya enggak, nggak pernah lihat. Iya. Ya enggak, karena nggak pernah lihat, nggak pernah main bareng. Yang tahu pokoknya anak saya mah Masya Allah ngajinya udah Qur'annya, tapi psikologinya nggak diperhatikan, kejiwaannya tidak diperhatikan, sehingga ketika bermain dengan temannya di sekolah, dia entah nyubit, dia entah aktif dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu. Di rumah nggak pernah tuh, karena emang bapaknya nggak pernah dicubit, nggak ada mau dicubit. Karena mungkin ibunya sibuk dengan kesibukannya, mau nyubit bingung gitu ya. Makanya itu penting ya. Nah ini contoh dari Rasulullah SAW bermain bersama Husain. Jadi ada sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ketika mereka para sahabat bersama Rasulullah SAW dan beliau mengundang, di sahabat tuh diundang untuk makan bareng. Kemudian saat itu ya cucu-cucunya Rasulullah dan teman-temannya sedang bermain. Di sini contohkan Husain ya, sedang bermain di jalanan. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat sebenarnya pengen makan-makan bareng. Kemudian ketika Rasulullah melihat cucunya sedang bermain, justru malah Rasulullah segera menuju ke arah Husain dan beliau membentakkan tangannya. Ya, kalau anak zaman dulu, ayo kamu tangkap loh, ayo. Anak kecil kan demen. Padahal cuma begitu doang, daripada main ke playground 50.000. Iya nggak? Daripada playground
playground 50.000 mendingan beliin pulsa buat setoran murojaah, ya nggak? Kan yang terjadi seperti itu kan. Main dia nak ke playground, anaknya main, bapaknya dimojokkan. Atau ibunya juga begitu, ke playground ibunya udah aduh status foto, ayo lagi main berdoa, nih anak saya sedang main playground. Ya emang ya begitu, gitu ya. Rasulullah nyontohnya sederhana, cuma main kejar-kejaran, itu yang dilakukan Rasulullah. Ya sederhana sekali, tapi anak demen. Dan itu ternyata punya hubungan psikologi untuk anak itu sendiri, ada manfaat ya kedekatan anak kepada ayahnya, dan ini yang dilakukan. Insya Allah Pak ya, lakuin Pak ya. Insya Allah ya Pak, insya Allah enggak? Insya Allah. Rasulullah aja, Rasulullah coba sibuknya kayak apa sih? Beliau ngurus umat, beliau khalifah tertinggi saat itu. Ya beliau sempatkan. Sebenarnya saya juga dulu ketika awal-awal nikah, Masya Allah, istri saya itu sampai kayaknya istri pertamanya bukan saya, sekolahan katanya. Dulu ketika di Jakarta gitu. Karena apa, kerjaan saya dengan itu deket banget. Saya dikasih rumah oleh kiai di situ, suruh ngurusin pesantren, ngurusin sekolah, bolak-balik tidur di pesantren, anak istri nggak keurusan. Sehingga istri saya bilang begitu. Ketika kita belajar psikologi, kita belajar parenting, belajar ini, oh ya ternyata begini. Kita perbaiki pelan-pelan. Dan ternyata perubahannya Masya Allah. Ya. Doanya anak juga Masya Allah. Jadi anak tuh ngedoain kita terus ternyata tanpa kita sadar. Ya ketika anak kita udah bisa berbicara, ya lancar, itu ngedoain orang tuanya. Ya ketika kita udah dekat, kita berangkat aja. Fi amanillah ayah, semoga kerjaannya lancar. Kan enak Pak, digituin. Seneng nggak kira-kira? Ketika anak kita berkata seperti itu, padahal umurnya baru 4 tahun, 5 tahun. Nah, si Labibah aja saya datang langsung cium tangan dulu. Kalau dia wajib dipeluk kalau Labibah. Kalau anak yang gede ya cukup dicium, dia nggak mau dipeluk. Ya meskipun tetap aja saya peluk juga gitu ya. Karena itu juga kesunahan juga oleh Rasulullah mencontohkan seperti itu. Dan itu Masya Allah ketika sudah terjadi ya seperti Rasulullah dan Husain ini mencontohkan sederhana. Ya, kemudian selanjutnya prinsip ketiga. Ya prinsip pertama tadi ciuman perhatian. Prinsip kedua bermain bersama. Prinsip ketiga memberikan reward atau hadiah, penghargaan, pujian. Ya nggak perlu yang macem-macem, sebenarnya gampang. Ya untuk ngasih hadiah itu gampang. Kalau saya terbiasa, saya dan istri saya itu terbiasa ketika anak menginginkan sesuatu, rewardnya itu apa yang dia pengen banget. Ya dulu pengen apa, sepeda, ya udah kamu harus ngelakuin ini, kita kasih reward, kita kasih hadiah. Jadi nggak terbiasa kita, kalau saya nggak terbiasa langsung ya udah beliin, nggak biasa. Ya, terbiasa dengan ada prasyaratnya, sampai anak itu apal banget. Ya saya mau beli ini, kudu nabung ya, kudu jadi anak soleh ya, solehah ya, kudu murojaah tiap hari ya, udah apal banget dia. Sehingga ketika udah targetnya terpenuhi, dia nagih dan kita harus turutin itu. Terkadang nih orang tua, ntar dulu dah, duitnya belum ada. Ya karena mungkin kita lupa sama Allahnya. Kalau saya terbiasa, ingat, lakuin ini dan doa sama Allah. Biar Allah kasih rezeki sama kakak, kasih rezeki sama ayah. Sampai pernah nanya, emang aku bisa ya dapat duit banyak? Kan aku mau beli ini mahal. Rezekinya dari ayah yang doain kamu. Ya bisa jadi malah dapat cash barangnya langsung. Dan itu ketika terjadi wujud, Masya Allah. Ya minta satu dapat dua. Termasuk rumah di sini itu dulu setahun doanya anak saya ketika ngontrak di Jakarta, ya di rumah kiai itu dikasih kontrakan, rumah tuh bocor dulu. Ya doa ya, semoga ayah punya rumah yang gede, bisa tempat sendiri, bisa belajar sendiri di situ. Dan itu tiap maghrib dia katakan seperti itu. Ya Allah, semoga ayah dapat ini kerjanya lancar. Terus kita kadang merinding dengernya. Ini anak solehah banget, kita bapaknya sembarangan gitu. Ya kitanya nggak soleh, anaknya Masya
Masya Allah. Karena memang terkadang seperti itu, Bang. Kita mendapatkan rezeki bukan karena kebaikan kitanya, tapi kebaikan dari anak. Makanya jangan pernah khawatir dengan rezeki anak. Nih, ada contohnya, ya. Hadiah atau penghargaan mempunyai pengaruh yang baik pada diri manusia secara umum. Pasti itu. Kita orang dewasa aja ya, terkadang ketika melakukan sesuatu kudu dikasih hadiah. Gitu kan? Oh, ngerjain itu nggak ada duitnya mah, enggak lah. Kadang kita aja begitu. Ya kita ketika datang ke kajian aja kadang dapat apa di situ. Kadang ketika kita disuruh sama orang untuk berjiwa sosial lah ya, Allah nyapain doang, merasa tidak ada reward yang nyata. Ya, coba kalau sholat jamaah itu rewardnya nyata, hadiah umroh gratis ya dari Pak Muslim gitu contohnya. Itu jamaah semua itu orang Puri itu insya Allah. Ya. Tapi kan nggak mungkin begitu. Sedangkan reward pahala itu nggak nyata. Ya, padahal sifat jiwa manusia terbiasa dengan seperti itu. Makanya boleh kita ngasih hadiah meskipun jangan jadi apa istilahnya tuman, apa bahasa Indonesia sebetulnya kebiasaan. Orang Jawa bilang tuman, gitu ya. Jangan jadi kebiasaan banget. Akhirnya menjadi ketika dikit-dikit ada hadiahnya kalau ada hadiahnya nggak ya? Dikasih duit nggak ya? Jangan sampai begitu. Makanya harus ada step-stepnya. Ya Rasulullah SAW bersabda, ta'adu tahabu. Ya saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai, menyayangi. Itu yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis ya dari riwayat At-Tabarani. Jadi memang udah kebiasaan kita, apalagi anak kecil ya. Padahal anak kecil nih, ya, anak kecil tuh cukup dibilang, wah kakak hebat. Itu udah masya Allah banget buat dia, udah wow banget kalau bahasa kitanya. Ya malah kadang-kadang ya anak kita tuh, kok aku nggak dibilang hebat sih? Karena terbiasa kita gituin, sehingga ketika kita nggak lupa kita, ya pulang sekolah nih, pulang kerja kita, dia lagi ngerjain apaan? Ya aku bisa nulis loh, pada tulisannya nggak jelas gitu kan? Ya, terus kitanya, oh iya, kan kita suka begitu kadang, suka lupa, ya nggak ngeh. Oh iya nak, ntar dulu ya, ayo mau naruhin. Setelah itu kita lupa nyamperin. Oh iya nak ya, padahal mereka tuh, ih bagus banget, hebat ya kakak. Cukup pengakuan buat mereka bahwa oh iya ayah saya mengaku bahwa saya hebat, ibu saya mengaku bahwa saya adalah hebat. Dan itu gratis Pak, nggak ngeluarin duit. Daripada kita harus, kamu kalau mau jadi anak hebat nanti akan dapat hadiah A, B, C. Kalau terbiasa seperti itu, ya kocek bapaknya nanti yang habis. Ya kan, makanya terbiasakan dengan kata-kata pujian yang bagus, insya Allah ada manfaatnya. Kemudian ada sebuah hadis dari Rasulullah ya dirikan oleh Ishaq bin Yahya bin Talhah bercerita, pada suatu hari As-Sa'ib bin Yasi masuk masjid untuk menemui Rasulullah SAW. Bersamanya anak kecil ya, dan bertemu Rasulullah. Jadi si Ashab bin Yasi ini nyari Rasulullah ya bareng atau bawa anak kecil. Ketika mereka bertemu dengan Rasulullah, beliau memberikan kurma kepada anak itu sebagai hadiah. Jadi emang kebiasaan, bahkan dulu orang tua kita setahu saya gitu ya, ketika anak kecil hawanya bikin ngasih duit. Oh ini harus kasih duit, ini ngasih duit. Ya meskipun jangan duit terus lah, yang minimal pujian atau apa ya, itu yang bisa membuat jiwa anak terbangun. Tuh. Prinsip selanjutnya keempat, mengusap kepala anak. Nah, sering nggak Bapak Ibu sekalian ngelakuin? Ya, jangan ngusapnya, wah ada kutunya ini ya, jangan gitu. Yang ngusap sambil mendoakan. Nih contohkan Rasulullah. Ya Rasulullah nyontoin. Anas radhiyallahu anhu bercerita, ya kana Rasulullah SAW yazuru al-ansar wa yusallimu ala asyanihim wa yamsahu ru'usahum. Bahwa Rasulullah SAW mengunjungi kaum Ansor, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Bahkan kalau di hadis yang lain, di hadis adab tuh, Rasulullah itu kalau ketemu anak-anak salamnya 3 kali. Ya assalamualaikum, sampai 3 kali kalau ketemunya anak-anak.
dan mengusap kepala mereka, diusapkan. Kemudian di hadis yang lain, Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengusapkan tangannya di kepalaku, kan waktu itu beliau ini masih kecil. Ketika mengusapkan kepalaku, beliau berkata, ya Allah, gantikanlah Ja'far dalam keturunannya, artinya jadikanlah, karena orang tuanya orang soleh. Ya, kemudian beliau ini orang soleh juga sehingga didoakan. Jadi ngusap kepala itu nggak cuma pada tanggal 10 Muharram. Anak orang, anak yatim kita usap, anak sendiri lupa usap. Ya. Iya nggak? Gitu. Kita melakukan sesuatu yang terkadang jadi salah kaprah. Oh, ternyata ada tuntunannya kok. Ya, Rasulullah juga mengusap. Nah, ini Rasulullah kepada cucunya nanti juga ada di hadis yang lain ya. Di hadis yang lain itu nanti ada disebutkan bahwa Rasulullah sama Hasan dan Husain ketika ketakutan dia peluk kemudian diusap kepalanya sambil didoakan. Ya. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Jadi jangan sungkan-sungkan mengusap kepala anak siapapun itu. Kalau ada anak kecil, syukur-syukur anak kita sendiri, mau laki mau perempuan, mau ikhwan atau akhwat, diusap, doain. Ya, jangan diusap terus ya. Prinsip kelima, menyambut anak dengan kehangatan. Kalau dia pulang sekolah atau kitanya yang pulang kerja, ya disambut. Jangan pulang kerja anaknya udah tidur. Bertemu dan bergaul dengan anak adalah suatu keharusan. Dan pertemuan yang paling berkesan adalah detik-detik awal dalam satu hari itu. Bangun tidur. Jangan sampai bangun tidur tuh anak bangun sendiri ya, kemudian tidak kita sambut. Ya, kalau isi saya nyontoh itu ketika anak ibu udah bunda udah bangun, masya Allah semoga jadi anak soleh di pagi hari ini. Itu sering dikatakan seperti itu, sehingga sugestinya bagus di pagi hari. Begitu juga ketika kita pulang kerja. Kalau anak saya udah pulang kerja udah langsung cerita yang gede itu, masya Allah kan ngomongnya pinter loh. Ya tadi aku ngomongin ini. Meskipun kita capek, ya mungkin di sekolah juga di kerjaan ada masalah dan segala macem, ya ada problemnya, tetap aja kita dengerin dulu. Oh ya begitu, oh begini, oh hebat ya. Baru kita letakkan tasnya dan lain sebagainya. Ketika anak dari luar pun seperti itu, anak yang pulang sekolah, anak ibu nih pulang sekolah, dari udah masuknya nyelonong gitu ya, salam kagak, kagak masuk, bu udah pulang, saya taruh. Ganti baju. Nah, sepatunya taruh di tempatnya. Ini. Sampai bawah. Pasta sih Pak Ustadz ya Allah. Oh, kenyataannya begitu ya? Jangan begitu. Boleh itu tapi sambut dulu yang hangat. Masya Allah, anak ibu nih, masya Allah pintar. Hafalannya udah berapa aja sekarang? Gimana? Sekolah senang? Oh ya udah, sekarang taruh ya tasnya, sepatunya di sini ya. Masuknya udah nggak salam, ibunya langsung jangan lupa tasnya, jangan lupa bajunya, jangan lupa ininya, gitu ya. Gitu nggak? Ada saya ngarang gitu. Itu pertemuan yang baik loh. Jangan sampai begitu ya. Itunya boleh tapi diawali dengan kehangatan dulu. Ya, diawali dengan kehangatan, doain dulu, baru tuh nih taruh di sini, ini taruh di sini, ya. Jika pertemuan berjalan dengan baik, maka anak akan mampu mengikuti percakapan dan pembicaraannya, ya. Sehingga mereka itu bisa welcome sama kita, kemudian bisa diajak ngobrol itu nyambung, ya. Itu anak saya itu umur berapa? 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun setengahan itu yang Zaki ya. Itu ngomongnya udah kasih susu dan udah bisa dijelasin. Ntar gini ya. Nah, beda sama adiknya ternyata. Kalau adiknya lebih aktif, ya nggak bisa dinego. Kalau kakaknya bisa dinego ketika apa kak begini loh kak, begini bisa. Ketika adiknya nggak mau, pokoknya aku mau ini. Ternyata sama sama bapaknya begitu. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu bercerita, tatkala Rasulullah SAW datang dari suatu perjalanan, beliau menemui 2 orang anak dari keluarganya. Saya berlomba-lomba menghampirinya. Jadi anak ini masih kecil ya saat itu ya, Abdullah bin Ja'far. Kemudian beliau menggendongku
Setelah itu beliau mengajak salah satu putra Fatimah dan memboncengkan di belakangnya karena beliau menggunakan onta, sehingga kami bertiga memasuki kota Madinah dengan menaiki kendaraan. Artinya apa? Ketika Rasulullah pulang dari safar, nyambut, anak-anak disambut ya. Jangan istrinya dulu, anaknya dulu kalau udah punya anak. Anaknya dulu. Kalau anaknya nggak ada, ya istrinya boleh ya. Kayak gitu. Cuma kan emang kalau laki-laki ya, kalau bawa apa nih biasanya kalau kerjanya jauh, ya gitu risikonya. Pulang udah tidur. Karena saya juga ngalamin dulu. Ya makanya anak saya itu diajarin sama ibunya, nak doain biar ayah kerjanya dekat. 2 tahun di sini ya, pokoknya doain mau kerja di mana. Meskipun saya mikir saya kerja di mana ya, pengen banget kerjanya dekat. Ternyata ya Allah takdirkan apa bekerja sama dengan Yayasan Nasir dan sekolah di situ, dan akhirnya kan dekat banget, gampang wirawirinya. Dan itu doa anak, karena mintanya dia begitu, sehingga Allah yang ijabah. Kalau kita jauh, kemudian kita nikmatin itu, meskipun punten duitnya banyak, gitu ya, duitnya banyak, tapi ternyata waktu kita terkadang tersita banyak dengan pekerjaan itu. Seminggu kerja, pulang Sabtu Minggu tinggal sampainya ada pegel badan, ya kan, naik mobil, naik motor, naik kereta apapun itu, ya saya ngerasain lah dulu ketika di Jakarta bolak-balik. Ya, jadi Sabtu Minggu tuh tinggal dipijitin sama istrinya, ayo pegel apa gitu, pijitin. Sama anak udah nggak sempet. Ya kenapa? Karena emang lelah banget kita. Makanya doa terus dari yakin. Kalau emang kita tujuannya buat anak, rezeki mah nggak kemana. Yakin ya, kalau emang tujuannya buat anak, syaratnya yakin dulu sama Allah. Ya, yakin dengan diri sendiri, yakin sama Allah. Allah kasih solusi kok. Karena bumi Allah yang Allah ciptakan ini kan penuh dengan rezeki, yang kita tinggal mau ngejemput apa enggak, kan begitu. Seringkali kan kita nggak yakin dengan itu, sehingga kita ketika mau memutuskan sesuatu, sebenarnya sih pengen banget dekat anak terus, tapi saya butuh cicilan 1 juta, mobil 2,5, yang di sono sekian, gimana sana? Nggak yakin masalahnya. Ya kalau saya mah insya Allah hajar aja terus, selagi ada Allah, Allah akan cari solusi, pasti. Wallahi, ya saya merasakan, praktekin sendiri ketika memang saya harus ninggalin sekolah di Jakarta yang gajinya yang pasti lebih gede, apalagi sekolah internasional cabang Al-Azhar Kairo. Ya, kalau dibandingkan saya kerja sama dengan sekolah yang sekarang, ya sekiannya paling cuma ya bismillah aja lah. Saya mikirnya mendingan saya kehilangan duit banyak tapi bisa dekat dengan anak. Ketika mereka dewasa, masa sih Allah nggak kasih rezeki sesuai? Saya mikirnya begitu. Ya, justru malah memang dulu saya sempat ngobrol dengan istri. Oke, ketika kamu mau menikah sama saya, nggak boleh kerja sampai anak pada sekolah. Oke, boleh. Tapi syaratnya satu, kamu harus jadi kepala sekolah. Syaratnya itu harus punya sekolah sendiri, harus punya lembaga sendiri, anak terkontrol oleh berdua, nggak sendirian. Itu syarat istri saya, karena emang saya dengan istri orang pendidikan ya. Istri saya pendidikan, saya juga pendidikan, sehingga fokusnya ke pendidikan kayak gitu. Itu yang kita lakukan seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu contoh. Karena saya juga baca Budi Azhari, sama pernyataannya sama begitu. Beliau kan ahli parenting juga ya, punya sekolah juga. Dia pernyataannya sama. Pasti kedekatan orang tua sama anak jauh lebih penting, dan rizki nggak akan kemana. Karena setiap anak lahir, dalam sebuah hadis dikatakan sampai matinya rizkinya, jodohnya udah Allah tulis. Tinggal kita berani nggak mengambil sikap itu. Ya terkadang kita takut sama bos kita, takut ya dompetnya tipis, tapi nggak takut dengan perkembangan anak yang salah. Kita nggak takut dengan perkembangan sekolah anak yang tidak tepat dan lain sebagainya. Ya sehingga ketika mau nyekolahin mahal itu mah janganlah, yang ini aja gratis. Ya, kadang kan begitu kita pikirnya. Ya, padahal ketika ini orang tua saya cerita dulu ketika mondokin saya 7 tahun di Jawa Timur, sama saya tanya, Pak,
Dulu mondokin duitnya ada nggak? Ya ada nggak ada. Tapi yakin dan yang pernah ikut ngaji di majelis taklim kan pertemuan pertama bahwa orang yang mencari ilmu itu didoakan man fis samai wa man fil ardi, bahkan didoakan sama hewan yang ada di laut. Doain istighfarnya, dimintakan ampun, dan didoakan minta rizki sama Allah, dimintakan rizki. Artinya ketika anak udah di jalan Allah, dia sekolah di jalan Allah, insya Allah Allah jamin juga rizkinya gitu ya, tinggal yakinnya kita. Kemudian prinsip ke-6, memperhatikan dan menanyakan keadaan anak, terutama ketika kita baru ketemu. Jangan sampai lost kontak tuh, baru ketemu udah nggak ngomong nggak apa, kita langsung blok tidur, atau kita langsung pegang HP, atau kita langsung setel TV, tidak ada interaksi. Sebisa mungkin meskipun nanya mana si A, oh itu lagi main, sehat nak, sehat ya, atau apapun pertanyaannya, lagi main apa, lagi bagaimana, tanya aja. Ya itu secara hubungan psikologi bagus banget ya. Sikap perhatian dan tanggap adalah hal yang sangat penting, meskipun dalam hal yang sangat sepele. Terkadang hal yang sepele buat orang dewasa adalah hal yang sangat istimewa untuk anak-anak. Padahal cuma coret-coretan gambar doang, dia pengen diakui sama ayahnya. Padahal nih dia cuma nyoret-nyoret mobil bapaknya doang. Nah, namanya anak-anak ya, nyoret TV, tembok ya, makanya saya nggak pernah hapus tuh tembok rumah saya, biar itu kenangan buat anak-anak gitu ya. Jangan aduh tembok, aduh. Atau ketika mobil coret-coret, ya Allah ini mobil 500.000. Tapi apresiasi dulu, wow hebat ya, tapi lain kali jangan di sini, di sono gitu ya, begitu. Karena mobil saya juga sering coret-coret sama anak. Ya di sekolah, di sini saya liatin ya, nggak apa-apa lah, mungkin dia mengekspresikan. Semoga, saya doanya gini, semoga habis coret-coret Allah ganti yang lebih bagus. Karena itu juga nggak dibeli sama orang. Semoga Allah ganti, begitu aja doanya. Ketika ada sesuatu HP nih kesenggol anak, ya memang Allah pengen ganti yang lebih bagus. Saya mikirin begitu aja, karena pernah kejadian dia lagi mainan air kan, dulu diajarin numpang-numpangin, karena anak kecil tuh penting loh, umur 2 tahun coba ajarin nih, gelas kecil isi air setengah-setengah, belajar numpain, itu belajar konsentrasi. Karena kalau anak nggak biasa tumpah kemana-mana, awal pasti akan begitu, cuma terkadang kita udah nyerah, aduh becek, aduh, lebih rewel dengan kotornya, padahal untuk awal doang gitu ya. Termasuk anak nih latihan gunting berantakan kemana-mana, nggak apa-apa. Saya itu ketika pulang kerja nih udah pesan nih istri saya gitu, kalau pulang berantakan jangan ngomel ya, karena saya termasuk orang yang nggak demen berantakan gitu ya, yang suka beres-beres itu saya. Nah istri saya itu ketika memang anaknya lagi mainnya kacau banget, udah di WA duluan, anak-anak lagi gunting ini itu, pulang jangan kesel ya, senyum. Udah istri saya kalau pesan gitu ketika pulang, oh iya, bikin apa nak? Oh bagus banget ya ini. Oh iya ya aku bikin ini ya, bisa gunting ini. Makanya Zakia aja Labibah aja udah bisa megang pisau, udah bisa gunting itu, udah lurus deh. Ya anak kelas 2 saya masih tanam gunting. Saya ceritain sih saya, nih hasil anak-anak kalau yang Labibah. Masya Allah, memang ternyata kita terlalu khawatir dengan kotornya lingkungan ya, kotornya tembok dan lain sebagainya. Kita nggak mementingkan perkembangan anak ya gitu. Kemudian dan hal ini juga mempengaruhi kejiwaan anak, terutama dalam hal kepercayaan diri dan kematangan jiwa. Sikap tanggap cepat ya juga sangat diperlukan, terutama ketika seorang anak sedang mengalami kegelisahan, kegundahan dan ketakutan. Jadi kalau anak nih jatuh ya, lari jatuh gitu ya, jangan ini Natal ya, apanya biasanya tuh batunya ya atau apa, jangan, peluk dulu, pedein dulu dia biar nggak nangis ya. Ada yang model dibiarin aja nangis, itu jangan, tolong dia berdiri sendiri. Ada yang begitu ya, ada nggak?
ada gitu. Boleh nggak? Secara mental boleh saja biar dia bisa berdiri gitu ya. Tapi secara psikologi nggak bener. Kenapa? Karena mereka akhirnya menganggap orang dosa nggak nolongin. Kayak gitu. Ya nanti malah jadi nggak pede, jadi nggak cuek sama orang tuanya gitu, nggak peduli. Karena perhatian itu penting. Nah Rasulullah nyontohin dalam sebuah hadis yang panjang sekali, sebenarnya saya ringkas di sini. Ya, jadi ketika itu si Hasan dan Husain itu tersesat. Ya tersesat. Akhirnya Rasulullah saat itu langsung ngomong sama sahabat, larilah, pergilah kalian semua, menyebar. Ya menyebar, cari Hasan dan Husain. Ketika ketemu, apa yang beliau lakukan? Beliau dekati langsung, ya kemudian beliau peluk dan usap kepalanya seraya berdoa, demi ibu dan ayahmu, semoga Allah SWT memuliakan kalian. Itu yang beliau lakukan. Artinya kan namanya anak kesesat kan takut. Dia butuh kepercayaan diri kembali, dia butuh apa, bahwa oh ya udah ada ayah saya, oh ya ada ibu saya. Butuh itu ya, butuh temen, butuh penenang. Ya jangan minum obat biar tenang, tapi butuh pelukan biar tenang. Gitu ya. Makanya ketenangan itu penting. Gitu. Jadi kalau anak merasa nangis dan segala macam itu seperti itu, apalagi bapak ya, bapak kalau anaknya jangan, coba dipraktekin. Kalau seorang, cuma emang harus bapaknya itu harus ngerti cara-caranya juga, karena biasanya nih istri saya sendiri yang mengakui, anak saya yang kedua ini kan rewelnya masya Allah, gampang nangisnya dan ikut kemana-mana. Ketika sama istri saya, dia nggak mau tinggalin, tapi ketika sama saya peluk aja berapa menit, kemudian kamu duduk sini ya, ayah mau nyapu dulu, ayah mau ini, mau. Dia sama istrinya, sama istri saya, dia udah dipeluk, ditaruh, nggak mau, tetap pengen gendong. Itu beda. Ternyata secara saya baca-baca buku-buku psikologi, ternyata energinya beda Pak. Seorang ayah, seorang laki-laki ya ketika menyentuh anaknya itu berbeda energinya, sehingga kepedean untuk ditinggalnya lebih banyak ketika dipeluk sama seorang ayah. Kayak gitu. Ya. Saya juga awalnya kenapa ya kalau sama saya begini, tapi ketika sama istri saya kok enggak, kok beda. Apa saran didiknya salah? Ternyata bukan itu. Ternyata emang energinya berbeda. Yang disalurkan ke tubuh anak itu beda. Mereka lebih yakin lah kalau ada sama ayah saya itu udah pasti aman lah. Gampangnya begitu. Ya gampang itu gitu. Itu ternyata penting ya. Yang prinsip ketujuh, pengawasan khusus bagi anak perempuan. Nah, ternyata anak perempuan itu khusus. Padahal kalau kita lihat kenyataan sehari-hari, susahan anak perempuan atau anak laki-laki. Oh, kalau ibu-ibu ngomongnya lagi. Gimana Pak? Bapak susah diurusnya Pak. Padahal secara agama yang perlu diproteksi adalah perempuan. Gimana itu logikanya bisa kebalik? Ya kita lihat. Kenapa bisa seperti itu? Ada sebuah syair yang berbunyi, madrasatun idza a'datta sya'ban tibal a'rab. Ibu itu, perempuan itu adalah sebuah madrasah. Jika kalian menyiapkannya dengan baik, maka pada hakikatnya kalian menyiapkan sebuah tatanan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan 30 juz pun dihatamkan. Allahumma surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah